yang bikin Anda menderita dalam hidup, meratapi apa-apa yang udah lewat. Padahal Bapak Ibu yang sudah. Masa lalu itu udah di luar kendali kita, yang dalam kendali kita tinggal oke, pelajaran apa yang bisa kita ambil, apa yang bisa kita perbaiki. Makanya hati-hati nih Bapak Ibu. Ada dua kata yang akan membuat Anda menderita. Mau tahu nggak? Dua kata itu adalah seandainya saja. Coba diulang. Sekali lagi. Nah, Anda kalau masih suka ngomong dua kata itu, saya pastikan hidup Anda penuh penderitaan. Seandainya saja. Bahkan kata Rasulullah Bapak Ibu, dalam urusan takdir kita nggak boleh ngomong seandainya saja, karena itu pintu masuknya setan. Ini hadis sahih. Ya. Jangankan untuk urusan yang gede-gede Bu, untuk urusan yang kecil aja kita nggak boleh. Contoh, Bapak Ibu lagi jalan, naik mobil, naik motor. Ada dua pilihan arah, belok kanan, belok kiri. Ya kan? Terus pilih kan, belok kanan. Begitu belok kanan, macet. Ngomong gimana kita? Seandainya saja tadi belok kiri. Itu nggak boleh Bu, dosa itu. Serius saya. Itu kata Nabi, pintu masuknya setan. Kalau mau putar balik aja nggak apa-apa. Tapi nggak usah ngomong seandainya. Katakan qadarullah wa ma syaa. Ini sudah terjadi. Tinggal ambil pelajaran. Oke, berarti besok-besok kalau lewat sini jam segini kayaknya lebih bagus kiri. Udah. Yang kecil aja nggak boleh Bu, apalagi yang gede. Yang gede itu gimana? Ibu-ibu lagi malam-malam gitu ya, sebelum tidur bengong di atas kasur. Seandainya saja suamiku bukan yang itu. Hidupku tak akan seperti ini. Udah punya cucu ngomong gitu. Gak boleh Bu. Saya kemarin ada seorang pengusaha travel, ibu-ibu, orang Salemba. Dia sampai ngejar ke Solo ikut kelas saya, karena saya belum ada jadwal di Jabodetabek. Saya waktu itu ada jadwal di Solo. Beliau terbang ke Solo untuk ikut kelas saya, kelas surrender namanya. Salah satu bahasanya tentang ini kan. Habis selesai training, dia datangin saya. Terus dia ngomong gini, Mas Sony makasih ya, saya sekarang lega. Kenapa Bunda? Dia cerita, Mas saya tuh baru ketipu 10 miliar. Oh iya Bu, iya. Kemarin-kemarin Mas saya masih ngomong gitu. Ngomong gimana Bu? Seandainya saja saya nggak percaya sama dia. Seandainya saya nggak transfer ke dia, uang saya nggak akan hilang. Seandainya saya nggak ketemu dia. Udah belum? Itu udah belum? Udah terjadi belum? Ya sudah, katakan apa? Qadarullah. Tinggal oke, pelajarannya apa? Jalanin. Mudah-mudahan kalaupun kita berat ngejalaninnya, ya Allah, mudah-mudahan jadi penggugur dosa. Makin Anda seandainya saja, itu setan makin senang Bu. Anda tenggelam dalam kesedihan. Yang paling disenengin setan itu tahu Bu? Seorang mukmin yang bersedih hati. Kalimat dari Imam Ibnu Qayyim, la syai'a ahabbu ila syaitani min huznil mu'min. Nggak ada yang paling disenangi setan kecuali seorang mukmin yang bersedih hati. Jadi ibu-ibu, bapak, kalau mau di like sama setan gampang. Gimana caranya? Sedih aja. Merengut gitu ya. Makanya punten bapak ibu ya, senyum itu bukan ibadah kecil di sisi Allah. Karena senyum itu pertanda orang tuh tadi dia nggak menyalahkan takdir, dia bisa menemukan keindahan dalam setiap takdir kehidupan. Kata Imam Ibnu Qayyim, dengan kacamata iman kita selalu bisa menemukan keindahan dalam setiap takdir kehidupan. Ya. Jadi, terus latihan jiwanya apa Mas Sony ya? Latihan jiwa agar kita nggak terjebak dengan meratapi masa lalu. Nama latihan jiwanya ridho. Coba diulang, apa?
Sekali lagi. Sekali lagi. Sebuah keadaan batin yang meyakini semuanya baik dari Allah. Semua terjadi atas izin Allah dan semuanya baik dari Allah. Bahkan kata Nabi SAW, ajaban li amril mu'min inna amrohu kullahu khair. Urusan orang beriman itu menakjubkan. Kenapa? Karena semuanya baik, kata Nabi. In asabathu syarra'u syakara fakanat khairul lahu wa in asabathu darra'u sabara fakanat khairul lahu. Pokoknya enak gak enak, susah, senang, semuanya baik kalau orang beriman itu. Walaupun ada kesalahan, dia ambil pelajaran, dia perbaiki. Kalau dapat nikmat, dia syukuri. Bapak Ibu, kadang-kadang yang kejadian itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Betul? Ada masanya begitu. Kita berdoa, minta A. Allah kabulin A. Kadang-kadang sama. Betul? Kadang begitu. Dulu saya, Bu, anak pertama, saya doa sama Allah. Ya Allah, pengen ya Allah anak pertama laki-laki. Dikasih. Begitu anak kedua, ya Allah, pengen perempuan ya Allah. Yang kedua, biar sepasang. Perempuan, alhamdulillah dikasih, Bu. Anak ketiga, apa ya, perempuan lagi deh ya Allah. Perempuan lagi. Saya berdoa, ya Allah, pengen banget haji di usia muda. Allah kabulin. Kadang-kadang gitu tuh. Yang kita minta sesuai dengan, yang kejadian sesuai dengan apa yang kita minta. Tapi ada masanya, kita minta A, Allah kasih B. Kenapa? Karena menurut Allah, B itu lebih baik dan lebih kita butuhkan. Masalahnya kadang-kadang mata kita ke A terus. A, ya Allah. Pokoknya A. Kamu yang lain. Istiqorohnya gini, ya Allah, jika dia baik, jodohkan kami ya Allah. Jika dia nggak baik, perbaiki dia ya Allah. Bukan istiqoroh. Orang beriman itu yakin rencana dan takdir Allah pasti jauh lebih baik daripada apapun yang kita inginkan. Dalilnya telak, Bu. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu nggak suka sama sesuatu tapi itu baik. Boleh jadi kamu suka sama sesuatu tapi itu buruk. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kamu nggak tahu, Allah yang tahu. Jadi jangan sok. Dan punten Bapak Ibu ya, ini butuh latihan, Bu. Kata para ulama, ibadah hati ridho itu, ini serius nih, ini penting nih saya sampaikan. Ini bukan kata saya, para ulama yang ngomong. Ibadah hati ridho itu bobotnya di sisi Allah bisa lebih berat daripada sholat malam. Bahkan dibandingkan ibadah sunnah apapun. Coba saya nanya, Bapak Ibu, ibadah sunnah yang paling top itu apa? Nah, tahajud kan? Apa lagi? Duha, apa lagi? Puasa Daud, Senin Kamis gitu kan? Apa lagi? Rawatib, umroh sunnah kan? Kata para ulama, ibadah hati yang ridho itu bobotnya bahkan bisa lebih berat di sisi Allah dibandingkan ibadah sunnah apapun. Makanya kadang-kadang Pak, punten ini, kita tuh nggak bisa menjudge orang. Ada orang yang nampaknya nggak soleh-soleh amat gitu ya. Biasa aja ibadahnya, yang wajib aja palingan gitu. Yang sunnah ya standar lah gitu. Nggak soleh-soleh amat. Tapi boleh jadi Bapak Ibu, dia itu punya kedudukan mulia di sisi Allah. Lantaran apa? Hatinya tuh, Bu, ridho. Gak pernah ngeluh hidupnya. Gede itu nilainya di sisi Allah. Ya. Bangun tidur tuh, ya Allah, alhamdulillah. Makanya salah satu doa yang dicintai oleh Allah itu, yang itu tuh, yang setiap pagi petang kita baca. Yang mana? Raditu billahi rabbah bil islami dina Muhammadin. Bapak Ibu udah hafal doa ini kan? Dari TK kan? Kita bukan anak TK kan? Kalau bukan anak TK, jangan cuma hafal, hayati. Ibu TK berapa sekarang?
Ayat nih, raditu billahi rabba itu artinya apa? Ya Rob, hamba ridho, engkau Rob hamba yang mengatur segala urusan hamba. Ketika satu momen yang terjadi mungkin gak sesuai dengan apa yang kita harapkan, yang terucap dari lisan seorang hamba, raditu billahi rabb. Itu doa dahsyat Bapak Ibu. Kadang-kadang kita cuma ngucap tapi gak dihayati. Ya. Dan seseorang itu Bu akan mudah ridho kalau dia berharap diridhoi sama Allah. Makanya ayatnya radhiyallahu anhum wa radu an. Puncak pencapaian seorang hamba itu kapan? Saat dia ridho kepada Allah dan Allah pun ridho kepadanya. Radiyatan mardiyah. Ya, kayak doanya Nabi Bu. Lihat ya Bu, Nabi Rasulullah pernah nggak Bu ngerasa sedih dalam hidupnya? Pernah. Sampai dikasih nama sama para ulama tahun kesedihan. Amul Huzni. Itu ada peristiwa apa tuh? Yang pertama ditinggal sama siapa? Istrinya Khadijah. Bu, Rasul tuh cinta banget sama Khadijah. Rasul manusia. Wajar kalau Rasul sedih. Sedih Bu. Yang selama ini mendukung, menguatkan kalau Rasul lagi agak down. Takdir Allah dipanggil duluan. Sedih. Peristiwa kedua, ditinggal sama pamannya Abu Thalib, meninggal bahkan belum beriman. Sedih Rasulullah. Hidayah di tangan Allah, tapi Rasul sedih gitu. Terus di tahun yang sama Rasul berdakwah ke Taif, dilempari batu berdarah-darah. Aduh, perih Bu. Kita dilempari komentar netizen aja sakit ya Bu. Ini batu betul. Ya Allah. Dan Rasul berdoa begini Bu, ini lihat ya doanya ya. Duh, manis banget doa ini tuh. Kata Nabi, ini beliau berdoa di Taif. Ya. Ini kalau kita cerita ini di Taif asik nih. Semoga kita bisa umroh haji bareng ya. Amin. Fa illam takun alayya ghadabun fala ubali lakal utbah hatta tardo. Kalimat akhirnya lakal utbah hatta tardo. Itu doa Rasulullah ucapkan dalam keadaan hati yang terluka, pedih, baru ditinggal istri, ditinggal paman, dihinakan oleh manusia. Apa kata Nabi? Kalau terjemahan bebasnya gini Bu, gak apa-apa ya Allah, mangga ya Allah, asal engkau ridho, aku ridho. Ambil semua yang kau mau ambil ya Allah, tinggalkan apa yang hendak engkau tinggalkan ya Allah. Kaya, miskin, sehat, sakit, dipuji, dicaci, dideketin, dijauhin, mendapatkan atau kehilangan, asal satu aja ya Allah, engkau maafin aku, engkau makin sayang sama aku, engkau ridhoi aku, maka aku pun ridho ya Allah. Kalau kata guru saya, Son, kalau kamu terus latihan sampai satu titik kamu punya hati yang kayak begitu, kamu akan jadi manusia segala musim. Kata beliau, man for all season, manusia segala musim. Musim hujan, musim panas, musim dingin, musim duren, musim rambutan. Bebas ya Allah. Karena hidup itu gak mungkin Bu, kecuali pasti digilir. Watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ada kalanya kita di atas, ada kalanya kita terperosok jatuh ke bawah, betul? Ada kalanya kita banyak uang, ada kalanya kita gak punya uang sama sekali. Ada kalanya orang mendekat, ada kalanya orang menjauh. Ada kalanya orang muji-muji kita, ada kalanya orang mencaci kita. Ada kalanya menang, ada kalanya kalah. Ada kalanya kita tertawa bahagia, ada kalanya kita nangis pilu. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan bagi orang yang tadi punya mental seperti tadi, bebas ya Allah.
apapun musim kehidupan asal engkau bersamaku, aku gak apa-apa. Aku rapopo. Aku baik-baik saja ya Allah. Asal engkau ridho padaku. Yuk. Satu. Tadi apa yang pertama? Apa sebab sempit dada yang pertama apa tadi? Meratapi masa lalu. Latihan jiwanya apa namanya? Nah, gimana konkretnya? Tadi tuh Bu, mulai sekarang. Ini kan zikir pagi petang nih. Ya. Mulai sekarang, ketika Anda baca doa yang tadi, itu dihayati. Doa yang mana? Raditu billahi rabba wabil. Itu latihannya tuh. Sebetulnya zikir-zikir yang kita baca pagi, petang, itu latihan jiwa semua. Cuman kadang-kadang kita cuman di lisan. Gak betul-betul kita jiwai. Meskipun itu udah bagus ya. Jangan bilang itu udah bagus. Ya, kalau kata ada salah seorang yang bertanya kepada Imam Ghazali, dia bilang, "Wahai Imam, aku nih gimana ya? Aku tuh zikir sih, tapi hatiku lalai." Kata Imam Ghazali, gak apa-apa, teruskan. Lebih baik hatimu lalai dalam keadaan berzikir daripada dalam keadaan yang lain. Jadi meskipun kita baca doang gak pakai hati, itu udah bagus. Tapi kan kita pengen naik level, ya gak? Kita bukan anak TK lagi. Ya, tadi kan saya tanya, ibu TK berapa? Ya. Kalau sudah seumur kita gini, hayati. Tiap pagi, tiap petang tuh, apapun yang terjadi, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Ya. Apalagi kalau kita sering berdoa minta ridhonya Allah. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah. Terus wa'udzubika min sakhatika wan nar. Jadi lawannya ridho itu Bu, sakhot. Sakhot itu marah, murka. Kan Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhot. Sakhot itu lawannya ridho, marah, murka terhadap keadaan. Ya, menyalahkan keadaan. Ini gara-gara dia, gara-gara dia, gara-gara dia. Semua orang salah kecuali dirinya sendiri. Prinsip hidupnya SOSKS. Apa itu? Semua orang salah kecuali saya. Gak akan ketemu yang namanya kelapangan dada kalau kayak gitu. Justru lapang dada itu baru ketemu saat kita mau nunjuk diri sendiri. Kayak Nabi Adam. Rabbana zolamna anfusana. Atau Nabi Yunus, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi latihannya namanya latihan ridho. Gak apa-apa walaupun baru di mulut, tapi pelan-pelan masukin ke dalam hati. Respon pertama kita ketika ada sebuah keadaan yang itu mungkin gak sesuai harapan. Yang pertama, qadarullah wa masya'afa'al. Mungkin innalillah wa inna ilaihi raji'un. Habis itu, raditu billahi rabba wabil islami dina wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah.